Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alat ukur tanah jenis optik. Ada yang pernah dengar gak nih? Atau bahkan sudah tahu tentang alat ukur ini? Tapi sebelum itu, penasaran gak sih kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Nah, sebagai seorang ahli dalam suatu proyek konstruksi, penting bagi kita untuk tahu tentang prinsip dasar dari penggunaan alat-alat konstruksi, yaitu salah satunya alat ukur tanah. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang prinsip dasar dari alat ukur tanah jenis optik. Sehingga pada akhir pembelajaran, kita akan paham tentang pentingnya penggunaan alat ukur tanah secara tepat guna agar dapat diterapkan secara optimal. Sebelum masuk ke materi utama, kita kilas balik dulu ke materi sebelumnya, yang mana alat ukur tanah merupakan bagian dari survei dan pemetaan. Ada yang masih ingat apa itu survei dan pemetaan? Survei dan pemetaan merupakan ilmu pengumpulan data tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi serta objek-objek yang ada di atasnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi, bentuk, dan ukuran dari suatu wilayah atau objek yang diamati secara akurat. Hasil yang didapat dari kegiatan ini dapat berupa gambar rencana atau yang biasa dikenal sebagai peta yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan konstruksi, seperti menarik garis lurus tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek. Dalam melakukan suatu survei, dibutuhkan alat dalam pelaksanaannya, atau yang biasa disebut dengan alat ukur tanah. Alat ukur tanah adalah alat yang digunakan untuk mengukur kondisi fisik tanah, seperti ketinggian, kemiringan, dan jarak. Alat ini dapat membantu dalam mengukur kualitas dan kekuatan tanah untuk berbagai keperluan, seperti konstruksi, rekayasa lingkungan, hingga keperluan pertanian. Adapun contoh dari alat ukur tanah yaitu meteran, kompas, GPS, teodolit, klinometer, dan semacamnya. Alat ukur tanah dibagi menjadi 3, yaitu alat ukur tanah sederhana, alat ukur tanah optik, dan alat ukur tanah elektronik. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang alat ukur tanah jenis optik. Apa itu alat ukur tanah jenis optik? Alat ukur optik adalah alat ukur yang dilengkapi dengan kelengkapan optik, sehingga dapat menghasilkan pengukuran yang akurat, detail, dan dapat mengukur lebih dari satu pengukuran. Karena menggunakan alat ukur optik, biasanya membutuhkan cahaya dalam penggunaannya. Alat ukur jenis optik dapat membantu dalam berbagai aplikasi, seperti pengukuran jarak, sudut, dan ketinggian. Terdapat 2 jenis alat ukur optik, yaitu teodolit dan waterpass. Teodolit dan waterpass adalah alat ukur optik yang digunakan untuk mengukur posisi dan elevasi pada titik-titik di permukaan bumi. Meskipun keduanya digunakan pada survei lapangan, kedua alat ini tetap memiliki perbedaan. Yang pertama akan kita bahas yaitu alat ukur teodolit. Apa itu alat ukur teodolit? Teodolit merupakan alat ukur tanah yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan tingkat akurasi yang tinggi. Mengapa dikatakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi? Karena hasil dari pengukuran teodolit bisa mencapai satuan detik. Dalam survei lapangan, teodolit digunakan untuk mengukur sudut pada titik-titik tertentu di permukaan bumi, seperti sudut yang dibentuk oleh 2 titik atau sudut vertikal antara titik di bawah dan di atas permukaan bumi. Teodolit juga digunakan untuk mengukur jarak dengan menggunakan prinsip trigonometri. Adapun contoh dari penggunaan teodolit yaitu dalam pengukuran bendungan, sungai, tebing, jalan, hingga setting out bangunan. Teodolit terdiri dari beberapa bagian utama, seperti teleskop, retikel, limas, sudut, alat penyelesaian, hingga tripod. Selanjutnya yaitu alat ukur waterpass. Waterpass merupakan alat ukur
yang lebih simpel dibandingkan dengan teodolit karena alatnya lebih kecil dan ringan. Water pass digunakan untuk menentukan ketinggian relatif suatu titik terhadap titik yang lain di permukaan bumi. Dalam suatu survei, water pass digunakan untuk menentukan perbedaan ketinggian antara dua titik atau untuk menentukan elevasi dari suatu titik dengan referensi ketinggian yang diketahui. Karena kerampingannya ini, penggunaan water pass memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan dengan teodolit. Adapun bagian-bagian dari water pass tidak jauh berbeda dari alat ukur teodolit, yaitu terdiri dari beberapa bagian utama seperti tabung, gelembung udara, prisma standar, hingga tripod. Selanjutnya yaitu perbedaan dari alat ukur teodolit dan water pass. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, alat ukur teodolit dapat digunakan untuk mengukur jarak, beda tinggi, sudut horizontal, dan vertikal. Sementara pada alat ukur water pass hanya dapat digunakan untuk mengukur jarak, beda tinggi, dan sudut horizontal saja, tidak dapat digunakan untuk mengukur sudut vertikal. Sehingga pada alat ukur water pass tidak cocok digunakan untuk pengukuran pada daerah yang terjal. Sedangkan pada alat ukur teodolit ini cocok untuk digunakan pada daerah yang landai atau terjal. Lalu pada alat ukur teodolit dapat ditentukan koordinat suatu titik, sementara water pass tidak dapat menentukan koordinat suatu titik. Lalu pada penggunaannya, alat ukur water pass digunakan untuk mengukur kemiringan balok, kolom, dan plat. Sedangkan pada alat ukur teodolit biasa digunakan untuk pengukuran tanah dan juga pemetaan situasi. Nah, sampai sini sudah tergambar ya, apa itu alat ukur tanah jenis optik. Ada apa saja? Tuh, ada alat ukur teodolit dan water pass. Sekarang, coba diskusikan bersama teman kelompokmu tentang pentingnya penggunaan alat ukur tanah jenis optik yang sesuai dengan kebutuhan dalam suatu proyek konstruksi. Kalau sudah, coba perwakilan tiap anggota kelompoknya presentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita coba bahas bersama ya, pentingnya penggunaan alat ukur yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang pertama ini tingkat akurasi pengukuran yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena setiap jenis alat ukur tanah optik ini memiliki spesifikasi dan kemampuan yang berbeda. Dengan menggunakan alat yang tepat, akan memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini tentu akan menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk dianalisis dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu efisiensi dalam pemantauan dan pengelolaan. Karena dengan menggunakan alat yang tepat, pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, menghemat waktu dan tenaga serta memudahkan dalam pengambilan tindakan yang tepat secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu ketersediaan informasi yang diperlukan, karena dengan menggunakan alat yang sesuai, informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan akurat dan detail. Misal, jika proyek konstruksi memerlukan pengukuran tentang ketebalan lapisan tanah, alat ukur tanah jenis optik dengan fitur tersebut haruslah digunakan. Lalu yang terakhir, ini dapat menghindari biaya dan waktu yang tidak efisien. Karena jika menggunakan alat yang tidak sesuai, pengukuran memungkinkan untuk tidak memberikan hasil yang diharapkan, yang kemudian memerlukan pengulangan atau modifikasi. Hal ini dapat berdampak pada biaya tambahan dan dapat memperlambat progres proyek. Dengan menggunakan alat yang sesuai, kesalahan semacam itu dapat dihindari, menghemat biaya, serta waktu yang berharga. Nah, sekarang sudah jelas kan? Coba tadi apa saja yang sudah dijelaskan? Jenis-jenis alat ukur optik, yaitu ada teodolit dan water pass. Apa saja perbedaannya? Perbedaannya terdapat pada fungsi dan cara penggunaannya. Lalu, kenapa sih penting banget harus menggunakan teodolit dan water pass berdasarkan kebutuhannya? Yaitu agar lebih efisien, agar lebih akurat, dan juga agar waktu dan biayanya tidak terbuang sia-sia. Sampai sini sudah paham ya?
Kita sudah membahas prinsip-prinsip dasar dari alat ukur tanah jenis optik, bagian-bagian dari theodolit dan waterpass, sampai pentingnya penggunaan alat ukur tanah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, karena semua materi pada pertemuan kali ini telah disampaikan, kita akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.